Halo pemirsa, senang sekali Rumah Bulu Tangkis dapat kembali hadir ke hadapan Anda. Seperti biasa, informasi seputar dunia bulu tangkis akan kami hadirkan untuk seluruh pemirsa Rumah Bulu Tangkis dimanapun berada. Dan di edisi kali ini, saya menyapa Anda langsung dari Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kita tahu Kabupaten Kudus ini menjadi salah satu kota yang memiliki klub bulu tangkis besar di Indonesia. Nah, udah tahu dong cluenya apa? Semakin penasaran, ada informasi apa nih dari Kabupaten Kudus di Rumah Bulu Tangkis edisi kali ini? Bersama saya Erza Nabila, inilah Rumah Bulu Tangkis selengkapnya. Pemirsa Rumah Bulu Tangkis, PB Jarum jadi salah satu klub besar di dunia bulu tangkis Indonesia yang berkontribusi banyak dalam melakukan pembinaan, khususnya bagi atlet-atlet muda. Sejumlah nama bintang, sejumlah nama besar lahir dari klub yang bermarkas di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah ini. Dan di Rumah Bulu Tangkis edisi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perjalanan PB Jarum selama setengah abad lebih berkiprah di dunia bulu tangkis Indonesia. Berawal dari sebuah bra atau pabrik di Jalan Pitingan Lama yang sekarang bernama Jalan Lukmono Hadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, adalah saksi bisu saat aktivitas bermain bulu tangkis untuk sekedar menjaga kebugaran, kemudian bertransformasi menjadi salah satu klub bulu tangkis terbesar dan terbaik di Indonesia. Adalah Robert Budi Hartono selaku pemilik bersama para karyawan Jarum berinisiatif untuk melakukan kegiatan olahraga setelah lelah bekerja seharian. Jadi kalau sebelum kita latihan, jam 5 itu membersihkan alat-alat produksi. Kan waktu itu masih berupa kayak tampah, kalau orang Jawa ngomong tampah, itu harus disingkirkan agar lapangannya bisa dipakai. Lapangannya masih berupa semen, belum ada karpet, belum ada apa. Telatnya di situ, jadi masih bau tembakau. Setelah kegiatan olahraga sore itu terselenggara rutin, kemudian muncul ide untuk mendirikan klub bulu tangkis. Thomas Budi Santoso ialah sosok yang ditunjuk sebagai ketua pertama dari klub Jarum. Jabatan itu diembannya dari tahun 1969 hingga medio 1974. Sejak klub resmi didirikan, latihan bulu tangkis menjadi lebih rutin. Terkadang 5-6 kali dalam seminggu. Sang owner Budi Hartono mulai terpikir untuk meningkatkan kegiatan. Bila semula ditujukan hanya untuk berolahraga, kegiatan mulai diproyeksikan untuk meraih prestasi. Untuk itulah kegiatan bulu tangkis kemudian dibagi menjadi 2. Yang pertama tetap dengan formulasi memenuhi kebugaran para karyawan Jarum, dan yang kedua berupa kegiatan atlet yang diproyeksikan untuk mencapai berbagai prestasi di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hari-hari latihan pun dipisah dengan porsi dan pola yang tidak sama dan diikuti orang-orang yang berbeda. Pak Robert Budi Hartono itu melihat bakatnya Lim Swicking itu, dan dia tertarik untuk mengeksplor lebih karena melihat potensinya dan sebagainya. Akhirnya diputuskan untuk lebih serius ke klub yang membina atlet prestasi gitu. Kalau yang tadi kan awalnya buat rekreasi karyawan, mulai itu. Selain itu, klub mulai merekrut orang luar untuk melatih. Salah satunya ialah Agus Susanto yang juga atlet ganda Indonesia yang tampil pada ajang Thomas Cup 1967 dan Kusmanto yang menjadi pelatih klub Jarum di periode awal berdiri. Sampai di tahap ini,
Robert Budi Hartono, sebagai pemilik sudah memperlihatkan totalitas dan tak segan membiayai semua kegiatan klub bulu tangkisnya. Baginya, kekuatan klub Jarum adalah kesatuan tim, para karyawan, dan pemain bulu tangkis bisa saja memiliki bakat yang besar. Menang dan kalah merupakan bagian dari permainan. Tapi tanpa dukungan tim yang solid, sebuah kerja keras bisa menjadi sia-sia. Hasilnya, klub Jarum mendapatkan pencapaian yang membanggakan, yang tak pernah terbayangkan di berbagai event yang diikuti. Muncullah keinginan dan visi agar klub dapat terus menghasilkan atlet berprestasi. Maka, klub di Bitingan Lama diresmikan menjadi perkumpulan bulu tangkis dengan nama PB Jarum di tahun 1974 dan Setio Margono ditunjuk sebagai ketua PB Jarum. Pemirsa makin penasaran dong bagaimana sih prestasi dari PB Jarum di dunia bulu tangkis Indonesia? Jangan kemana-mana, informasi lainnya masih akan kami hadirkan, namun tetaplah bersama kami di Rumah Bulu Tangkis. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Bukan sekedar informasi otomotif biasa, kami sajikan secara mendalam dan mendetail. Antusiasme tinggi para pecinta balap roda 2 akan balap MotoGP sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan dibahas dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Track circuit itu pada dasarnya jadi kalau tidak digunakan balap, jadi bisa digunakan mobil lewat, motor lewat. Saksikan Autoscreen di kanal digital TVRI Sport. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Rumah Bulu Tangkis. Nah, pemirsa Rumah Bulu Tangkis, ngomongin soal PB Jarum, sejumlah nama besar lahir dan pernah merasakan manisnya berlatih di tempat ini di Gor Kaliputu yang berada di Kudus, Jawa Tengah. Dan di segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu mantan atlet dari PB Jarum, mantan atlet Indonesia pastinya yang sampai saat ini masih terus melatih di PB Jarum. Penasaran siapa tamu saya kali ini? Jadi tetaplah bersama kami di Rumah Bulu Tangkis. Ya, pemirsa Rumah Bulu Tangkis, sekarang saya mau ngajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu pelaku sejarah dari PB Jarum. Sudah hadir bersama saya ada Om Hastomo Arbi. Halo Om Hastomo, kabar baik? Baik. Terima kasih Om Hastomo, sehat nih ya? Sehat selalu. Aduh Om Hastomo ini kalau ngomongin soal PB Jarum, Om Hastomo menjadi salah satu atlet yang juga sudah bersama PB Jarum sejak awal berdirinya ya Om. Ya bergabung di tahun kurang lebih 70-an dan Jarum saat itu berdiri sejak 69. Mungkin boleh cerita Om, dulu di awal-awal Om Hastomo bergabung ke PB Jarum seperti apa sih? Zaman dulu tahun 70-an ya. Saya waktu itu masih kelas 5 SD. Waktu itu karyawan Jarum pada latihan. Terus saya melihat, terus saya ketemu sama pelatihnya Pak Agus Susanto. Terus saya bilang kepengen bergabung. Akhirnya boleh. Jadi latihannya itu kalau sore jam 3 itu latihan fisik. Di tempatnya namanya itu Gudang Jambian. Nah gudang itu kalau pagi untuk menjemur cengkeh. Jadi bukan di sini ya Om ya? Bukan, ini yang kedua, ini generasi kedua. Dulu pertama itu di Bitingan Lama namanya. Jadi dulu itu tempat membuat rokok. Kalau pagi sampai sore
itu buat rokok. Jadi kita kalau mau latihan bubar dulu. Tempat cetaknya rokok itu dipinggirin dulu. Dulu itu zaman itu karyawan Jarum. Jadi kepengennya Jarumnya karirnya sehat, disuruh olahraga bulu tangkis. Zaman itu karyawan-karyawan semua. Saya ikut bergabung tahun 70-an itu. Kalau sore latihannya fisiknya di Jambian, tempat jemur cengkeh lain lagi terbuka loh itu kalau latihan tertutup. 70-an terus sampai kapan ya? Sampai 80-an 82 ya? pindah ke GOR sini, GOR Kaliputu namanya. Oke, GOR saat ini tempat kita bicara GOR Kaliputu, dan sekarang Jarum sudah punya GOR yang baru lagi ya, Om ya, untuk melatih teman-temannya ada di GOR GOR Jati. Nah, Mas Tomo melihat bukan perbedaan sih, kayak Jarum terus melakukan inovasi, memberikan fasilitas yang terus berbeda gitu, untuk seperti apa? Ya tentunya yang GOR yang di Jati itu lebih komplit. Ada fisioterapisnya, ada pijatnya. Jadi semuanya ada semua. Terus kantinnya lebih bagus, terus makanannya lebih bergizi daripada dulu. Dulu kan zaman dulu itu kita itu belum kayak sekarang. Belum Dulu terprogram kali ya Om? Ya dulu beasiswanya masih sederhana kan zaman dulu. Jadi atletnya itu pada sebagian tidur di luar, belum ada asramanya. Ya belum ada, sama waktu kita bergabung di Bidian Lama itu belum ada mesnya gitu ya. Jadi anak-anak yang jadi tahun 72 baru kita Jarum merekrut anak-anak. Artinya itu sampai tahun 71 itu karyawan semua. Jadi 72 baru rekrut anak. Ya kira-kira mungkin 6-5 orang gitu. Oke, berarti 70-an Mas Tomo bergabung, 82 pindah ke sini, dan 84 saat itu Mas Tomo menjuarai Thomas Cup ya? Ya ikut menjuarai ya. Wah, benar-benar menjadi ikut perjalanan Jarum dari masa ke masa gitu, dan bersama saat ini bahkan Mas Tomo juga masih aktif ya di PB Jarum ya? Masih melatih PB Jarum. Perbedaan apa sih yang Mas Tomo lihat dari atletnya? Kalau fasilitasnya kan semakin oke kita tahu ya. Kalau dari atletnya gimana sih Om, dari dulu sampai ke sekarang? Ya kalau dari zaman dulu kan kita maksudnya anak-anak kan kalau dulu tuh kan seneng sendiri. Kalau zaman sekarang kan mungkin udah orang tuanya sudah mendorong. Dari zaman saya itu bisa main tuh mungkin sekitar umur 10-11 gitu. Anak-anak sekarang kan udah umur 7 tahun udah jago-jago semua. Iya. Karena mungkin latihannya dia lebih karena dari lebih dini lagi ya. Ya, di samping lebih dini dia mungkin orang tuanya yang dulunya lebih itu, jadi lebih perbedaannya lebih jauh sekarang, lebih bagus-bagus sekarang. Oke, terakhir harapan dari Om Mas Tomo mungkin untuk dunia bulu tangkis untuk PB Jarum ke depannya. Ya mudah-mudahan perbulu tangkis Indonesia tambah lebih maju lagi. Amin. Om Mas Tomo juga semoga sehat selalu ya, semoga bisa terus melahirkan bintang-bintang bulu tangkis. Semangat terus ya Om, melatih di PB Jarum di Kudusnya. Dan inilah salah satu pelaku sejarah dari PB Jarum, tentunya menjadi salah satu di antara banyaknya bintang-bintang bulu tangkis Indonesia yang dilahirkan oleh PB Jarum. Pemirsa olahraga, jangan kemana-mana, informasi terkait perkembangan dan transformasi PB Jarum dari masa ke masa masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami. Saya Desi Novianti bisa kembali menyapa Anda dalam kuis 5x5. Bersifat memandang rendah atau mengejek? Silakan biru. Sinis, benar jawabannya. Mengatur strategi dan menjawab dengan tepat, mengasah wawasan Anda. Bagaimana, masih semangat? Bersama saya Desi Novianti hanya di kuis 5x5.
Kuis 5x5 setiap Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Rumah Bulu Tangkis, PB Jarum hingga saat ini masih konsisten untuk melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet usia dini dan untuk melahirkan bintang-bintang bulu tangkis merah putih. Penasaran dong informasi lain apa sih yang dapat kami hadirkan terkait kiprah PB Jarum? Dan berikut informasinya. Keberhasilan para generasi pertama era bitingan lama seperti Lim Swee King, Hastomo Arbi, Christian Hadinata, Hadianto, Kartono, Herianto, Hadibau Sutanto, serta Ivanali yang memuncaki level dunia membuat Jarum selaku induk organisasi mengambil langkah selanjutnya. Yang diperlukan kemudian adalah konsistensi dan komitmen untuk mencetak prestasi maksimal sekaligus terukur yang juga harus didukung fasilitas memadai. Untuk itulah, PB Jarum membangun sarana bulu tangkis terpadu di Kaliputu, Kudus. Pusat pelatihan ini kemudian digunakan sejak tahun 1982. Dibandingkan Brak Bitingan lama, sarana bulu tangkis terpadu Kaliputu jauh lebih modern. Jika di Bitingan lama pemain harus berbagi tempat dan waktu latihan, sementara di Kaliputu tersedia 11 lapangan bulu tangkis yang berjajar plus 4 lapangan tambahan. Gor Kaliputu juga beralaskan papan parket dengan luas 30 x 90 meter serta diterangi 12 baris lampu berkekuatan 2000 watt. Gor Kaliputu juga dilengkapi dengan weight training fitness yang terletak di ruangan khusus seluas 6 x 15 meter persegi. Di saat yang hampir bersamaan, minat tinggi dari masyarakat yang ingin bergabung membuat PB Jarum kemudian mengembangkan pola rekrutmen dan pembinaan baru, termasuk dengan pola audisi lokal agar efektif dan efisien. Proses seleksi pun dilakukan secara ketat. Teknik dan fisik, faktor umur, tinggi badan, bakat, kemampuan intelektual, keseimbangan emosional, hingga sejauh mana dukungan orang tua menjadi pertimbangan PB Jarum sebelum memutuskan untuk membina seorang pemain. Mereka yang lolos lewat seleksi diberikan kesempatan bergabung dalam kelompok inti yang diasramakan di Kompleks Gor Kaliputu. Selain melalui seleksi, pemain juga direkrut lewat jalur pemandu bakat atau talent scouting oleh para pembina PB Jarum di sirkuit atau kejuaraan tingkat nasional. Sarana bulu tangkis terpadu Kaliputu pun dipenuhi pemain dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan daerah lainnya. Meski demikian, PB Jarum juga memperlakukan evaluasi dengan sistem promosi degradasi. Atlet yang dinilai tak sanggup lagi meningkatkan prestasi, dengan berat hati, PB Jarum akan memulangkan si atlet. Pola ini dipakai agar tercipta iklim kompetitif, sekaligus membuka peluang bagi atlet untuk memperbaiki diri atau mengembangkan karir di bidang lain. Selain membina pemain, PB Jarum memperhatikan aspek kepelatihan untuk memperluas wawasan dan kemampuan pelatih. Pihak manajemen rutin mengadakan seminar dan tak jarang juga mengirim staf pelatih dan pembina untuk mengikuti seminar International Sports Science Conference. Sejumlah langkah penyempurnaan juga dilakukan di bidang organisasi. Setelah mengevaluasi perjalanan organisasi dan aspek pembinaan atlet, PB Jarum akhirnya memutuskan melakukan sentra pembinaan di 2 tempat, yakni Kudus dan Jakarta. Dengan pembinaan di Jakarta sebagai basis pelatihan untuk pemain ganda, sedangkan Kudus lebih dikonsentrasikan untuk pelatihan pemain-pemain tunggal. Pemirsa Rumah Bulu Tangkis, informasi lain masih akan kami hadirkan, namun saat lagi tetaplah bersama kami di Rumah Bulu Tangkis. Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik yang merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami.
tahun 2004 silam, tsunami menghantam Provinsi Aceh. Menelan korban jiwa lebih dari 227.000 dan tergolong dalam bencana tsunami terbesar di dunia. Indonesia menjadi negara yang paling berdampak dengan korban jiwa lebih dari 165.000 orang. Sejumlah peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi di Indonesia seharusnya menyadarkan kita akan pentingnya tindakan penanggulangan dan mitigasi bencana alam. Ketika terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, masyarakat diminta yang pertama jangan panik. Kemudian mengikuti early warning system atau peringatan dini yang dirilis secara real time oleh BMKG. Nah, sikapi semua tanda-tanda potensi bencana itu dengan tenang, tidak panik, bergerak mengikuti evakuasi sesuai yang diberi arahan oleh aparatur baik TNI, Polri, dan petugas BPBD. Maka dari itu bergerak tanpa henti, tapi tidak perlu tergesa-gesa, pelan hingga berada di titik atau zona yang dapat dinyatakan aman dari jangkauan tsunami. Halo, kami dari Tiket. Kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2022. Merry Christmas. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua. Dan harapannya semoga di tahun 2023 ke depan semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi buat kita semua. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Rumah Bulu Tangkis. Berbicara terkait GOR tentu menjadi hal yang sangat berkaitan erat dengan dunia bulu tangkis. PB Jarum yang berdiri sejak tahun 1969 ini, namun pada tahun 2004 PB Jarum beralih ke GOR yang lebih representatif, yang berstandar internasional, yang digunakan hingga saat ini sebagai pusat pelatihan dari perkumpulan bulu tangkis PB Jarum di GOR Jati Kudus. Penasaran seperti apa bentuk dari GOR Jati Kudus dan fasilitas apa yang dihadirkan di GOR Jati Kudus yang dimanfaatkan oleh para atlet? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kekalahan Indonesia dalam ajang Thomas Cup 2004 yang berlangsung di Jakarta membuat semua orang tercengang. Bagaimana tidak, Indonesia adalah juara bertahan 5 kali berturut-turut sejak tahun 1994. Victor Robert Hartono yang meneruskan tongkat estafet sang ayah, Robert Budi Hartono, sebagai pemilik Jarum kala itu berada di antara penonton Istora Senayan ketika tim Thomas Merah Putih dikalahkan Denmark di babak semifinal. Terlebih, tak ada satupun pemain PB Jarum yang dimainkan di laga tersebut. Tapi, secara umum Victor melihat berbulu tangkisan nasional tengah menghadapi masalah dan harus segera ditangani. Sampai tahun 2004, waktu itu Pak Victor melihat sendiri. Biasanya kita kalau Thomas Cup, kalau apa selalu menang. Di benaknya Pak Victor pada saat nonton di Istora, waktu itu adanya di Indonesia jadi tuan rumah, Indonesia kalah, dan itu memukul rasa kebanggaan Pak Victor sebagai biasanya menang. Pas saya nonton kalau secara emosional dia harus berbuat sesuatu untuk bulu tangkis. Di tahun yang sama, pada tahun 2004, PB Jarum mulai membangun GOR yang baru di Desa Wetan, Jati Kudus. Gedung berarsitektur minimalis ini dibangun di atas tanah seluas lebih dari 4 hektar. Pembangunan sendiri menghabiskan dana sekitar 30 miliar rupiah dan dikerjakan selama 2 tahun.
Dengan teknologi dan perlengkapan standar internasional, GOR ini disebut-sebut sebagai pusat latihan bulu tangkis terbaik di Asia. Terdiri dari total 16 lapangan beralaskan karet sintetis yang dilengkapi tribun penonton di bagian kanan dan juga kirinya. Terdapat juga asrama atlet dengan 40 kamar berkapasitas 2 orang setiap kamarnya, berikut fasilitas tempat tidur dan juga meja belajar. Demi kenyamanan, GOR dilengkapi dengan ventilasi udara yang modern. Aliran udara di dalam gedung tak lebih dari 0,5 meter per detik. Sementara di bawah lapangan parket diberi rongga setinggi 60 cm dengan sistem ventilasi dan penyedot udara representatif untuk mengurangi kelembaban dan menjaga ketahanan lapangan. Penyedot udara itu bekerja 30 menit sekali dalam 4 jam secara otomatis. Lebih dari itu, di bawah kayu penyangga lapangan juga dilapisi karet setebal 2,5 cm untuk menjamin kelenturan landasan agar mengurangi dampak benturan yang bisa mengakibatkan atlet cedera. Sementara GOR Kaliputus sendiri kemudian digunakan untuk kegiatan latihan bulu tangkis masyarakat setempat. Ya, karena kita dibikin di GOR Jarum Jati juga tidak hanya untuk latihan, juga mempersiapkan mereka untuk keadaan di pertandingan. Yang tadi sebelumnya dibilang bahwasanya karena keadaan di Kaliputus belum karpet, di Jati dikondisikan sedemikian rupa agar anak-anak terbiasa. Jadi sehingga ketika menyesuaikan diri di pertandingan itu tidak terlalu butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan diri, sehingga main mereka bisa maksimal di awal. Dari awal sampai akhir bisa langsung in gitu. Secara keseluruhan GOR Jati standar untuk menurut saya internasional ya, karena di situ faktor pendukung atlet benar-benar tersedia di situ. Segala bentuk latihan kita bisa lakukan di sana, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa menjadi juara. Jadi kita benar-benar PB Jarum mendukung kita untuk atlet-atlet bisa maju berkembang bukan hanya ke level nasional tapi ke internasional. Itu. Berbarengan dengan pemakaian GOR Jarum di Jati, PB Jarum melakukan penataan dan perbaikan konsep pencarian pemain bulu tangkis berbakat. Maka diperkenalkanlah audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis dengan menggelar roadshow ke beberapa kota. Audisi pertama di tahun 2009 berlangsung di 8 kota, yang kemudian terus bertambah setiap tahunnya, namun sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Satu hal yang tak kalah penting di PB Jarum ialah peran manajemen dan pelatih yang tidak hanya mempersiapkan atlet untuk siap bertanding dan menjadi juara, tetapi juga memberi masukan kepada para atlet binaan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Dari mantan atlet generasi awal hingga atlet yang kini tengah menempa diri di PB Jarum, semua merasakan betapa suasana kekeluargaan begitu terasa kental, yang justru membuat PB Jarum menjadi semakin besar. Pemirsa Rumah Bulu Tangkis, seru juga ya melihat dan juga kita mengulas kembali, kita flashback nih terkait perjalanan PB Jarum dari masa ke masa. Lebih dari 50 tahun sudah PB Jarum jadi salah satu fondasi di dunia bulu tangkis Indonesia dengan terus melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet muda bulu tangkis. Dan tidak terasa 30 menit sudah saya menemani pemirsa Rumah Bulu Tangkis di Rumah Bulu Tangkis edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erza Nabila pamit undur diri. Dan tak lupa untuk terus saksikan Rumah Bulu Tangkis yang tayang setiap minggunya di waktu dan juga jam yang sama. Dan sampai jumpa.